Jakarta ya Ibu ya? Ya, UPN Veteran Jakarta. Iya, baik. Ini adalah mahasiswa saya Bapak Ibu, Bu Cindy. Mereka sedang mengambil mata kuliah sama saya itu ekonomi makro. Jadi mungkin sangat relate dengan pertemuan kita siang ini ya. Sembari memberikan tambahan masukan ilmu juga sedikit pencerahan nih dari kampus Universitas Veteran Jakarta nih. Kira-kira hal-hal apa yang perlu dimengerti terkait dengan interaksi internasional. Ya, boleh, Bu Lora. Sebetulnya dari background kayaknya Bu Lora yang harusnya ngasih ini ya, karena backgroundnya Seoul tuh. Tapi yang lebih berpengalaman dalam hubungan internasional ini sepertinya Ibu Cindy Yulia ini, yang sudah ke Korea. Sekarang menyusul kemana Ibu? Saya lulus ke Inggris, Iya. Bu Lora. Tapi masih struggle untuk dapat beasiswanya gitu. Oke, nanti itu masukan juga sama mahasiswa kita, mana tahu ada yang berencana nih untuk lanjut mengambil studi ke luar negeri juga nanti. Iya, betul. Sebetulnya ada mahasiswa saya juga ini, Bu Lora, satu orang mungkin yang akan jadi moderator hari ini kali ya. Baik. Ya. Silakan, Bastian. Saya rasa kita sudah bisa mulai ya, Bu, karena partisipan kita juga sudah 40-an orang. Ya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang telah menghadiri acara webinar pada kali ini dengan judul Pelatihan Pemecahan Studi Kasus Bantuan Luar Negeri untuk Mahasiswa Manajemen STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dengan nama Bastian Chandra yang akan menuntun jalannya acara webinar kali ini sampai selesai. Sebelumnya, dengan mengharapkan agar acara berjalan lancar dan diberikan berkah, marilah kita berdoa bersama-sama dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada rekan-rekan diharapkan untuk on cam agar chemistry antara pembicara dengan rekan-rekan sekalian bisa saling terjalin, sehingga materi yang diberikan oleh pembicara dapat diterima dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu bantuan negara negeri menjadi fokus, yaitu Korea Selatan, yang dimana seperti kita tahu, Korea Selatan memang sering memberikan bantuan khususnya pada negara-negara Asia maupun negara Afrika, dengan mengambil contoh itu Indonesia sendiri. Di beberapa waktu lalu, Indonesia menerima bantuan dari Korea Selatan berupa alat-alat medis maupun bantuan dari segi ekonomi maupun peminjaman uang. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita mulai dengan memberikan sambutan dari Ibu Lora kepada Ibu Lora. Selamat siang Ibu Lora. Mohon maaf, sepertinya Ibu Lora telah terpental dari Zoom. Mungkin boleh kita... Jaringan saya bermasalah sebentar ya. Baik Ibu, kan saya tunggu. Ya, bisa diulangi Pak, tentang apa? Boleh, jadi pada kesempatan kali ini, marilah kita berikan kesempatan kepada Ibu Lora sebagai dosen dari STIE Sultan Agung Pematang Siantar untuk memberikan sambutan kepada rekan-rekan sekalian. Kepada Ibu Lora dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Bastian Chandra. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Cindy Yulia Putri, yang akan menjadi pemateri atau pembawa narasumber kita hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya, dan terima kasih juga untuk waktu kami diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, ya, menambah ilmu di luar kota Siantar. Ilmu yang luar biasa ini nanti akan saya didapatkan oleh mahasiswa saya. Dan kepada mahasiswa saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, tahu saya ini hari libur, tetapi Bapak Ibu semua bersedia untuk hadir di Zoom ini. Ini adalah salah satu implementasi dari mata kuliah ekonomi makro dan juga salah satu bentuk ya penambahan wawasan kepada kita semua terkait dengan interaksi internasional yang ada dalam banyak topik kita nanti. Saya harapkan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terutama mahasiswa saya ini, bisa dengan baik mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Cindy Yulia, dan
bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti dituliskan sebelum nanti kita akan ada waktu sesi tanya jawab mungkin ya. Nah, stay tune selalu sampai di akhir. Katanya nih Ibu Cindy Yulia juga ada sedikit gift ya, gift kepada teman-teman yang aktif bertanya ataupun aktif menjawab sampai di sesi akhir nanti. Saya harapkan kepada semua mahasiswa ikut selalu semangat dalam acara kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Laura atas sambutannya. Selanjutnya, acara kita adalah materi dari Ibu Cindy itu sendiri. Namun sebelum itu ada request dari Ibu Cindy, yaitu sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mencoba mengukur kemampuan kita sebagaimana sih materi kita, kemampuan kita di materi ini sebelum diberikan materi oleh narasumber terbaik kita, yaitu Mbak Cindy sendiri. Untuk rekan-rekan boleh mengerjakan praktis yang akan diberikan di chatroom Zoom yang sudah saya lampirkan. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi ada Google Form ya. Dijawab saja sesuai dengan apa yang diketahui gitu ya. No hard feeling gitu kan. Jadi biar sama-sama belajar gitu sebetulnya. Boleh ditunggu mungkin 1 menit ya, Bastian ya. Baik, Mbak. Masih ke depan. Depan mana? Hah? Depan mana? Belanja. Pekan. Nggak tahu di depan toko pekan. Sama siapa sendiri? Baik, rekan-rekan semuanya, sepertinya sudah ada beberapa yang submit dari form yang telah diberikan. Apa sekiranya boleh dilanjut saja ke Mbak Cindy? Baik, kepada Mbak Cindy dipersilakan. Ya, baik. Boleh di-share screen mungkin, Bastian? Google Form-nya tadi diisi ya untuk pretestnya ya. Jadi isi saja sesuai dengan yang kalian tahu. Tidak ada masalah gitu ya. Yang penting yang penting terisi gitu. Hanya memang untuk melihat kemampuan awal gitu ya. Apakah memahami, apakah sudah pernah mendengar gitu ya mengenai materi ini. Nah, mungkin saya boleh mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan ya, saya Cindy Yulia Putri, SPD MSI, dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat ini sudah 6 tahun menjadi dosen dengan berbagai pengalaman yang ada.
Dan memang kepakaran saya di Prodi Hubungan Internasional ini mengenai bantuan luar negeri. Jadi lebih kepada global development atau pembangunan global gitu ya, bisa kita bilang. Nah, saya cukup familiar dengan Siantar ya, karena saya dulu pernah mengajar di SMA 3 Siantar. Ada yang dari sana? Ada, Bu. Ada ya. Oke, boleh panggil Ibu, boleh panggil Mbak ya, karena di Jakarta biasanya kami dipanggil Mbak gitu ya. Nah, di Siantar saya cukup lama ya, 1 semester lumayan gitu ya, karena memang asal saya dari Medan, saya lahir besar di Medan. Kemudian saya praktik lapangan di Siantar selama 1 semester untuk mengajar bahasa Jerman. Jadi S1 saya pendidikan bahasa Jerman di Unimed, Universitas Negeri Medan. S2-nya di Universitas Indonesia, Depok. Insya Allah S3 jika dapat scholarship saya akan terbang ke United Kingdom ya, ke Inggris. Namun memang ada beberapa yang saya masih coba gitu ya, ada beberapa skema yang saya coba. Saya sebetulnya ingin kembali ke Jerman gitu ya, tapi melihat oportunitas yang ada gitu ya. Oke. Jadi memang hari ini ya saya buat webinar mengenai pelatihan pemecahan studi kasus bantuan luar negeri untuk mahasiswa manajemen STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Boleh di next? Ya. Nah, ada beberapa agenda presentasi saya gitu ya. Mungkin saya jelaskan dulu awal mula kemunculan ilmu hubungan internasional supaya adik-adik tahu juga nih gitu ya, meski memang jurusannya ekonomi gitu ya, tapi ternyata hubungan internasional itu mengaitkan juga antara ekonomi dan politik. Jadi ada interaksi ya, ada tarik-menarik kepentingan antara aspek ekonomi dengan politik di ranah HI gitu ya. Nah, kemudian saya jelaskan nanti bantuan luar negeri atau ODA, Official Development Assistance, kemudian ada studi kasus bantuan luar negeri Korea Selatan ke Asia Tenggara, dan studi kasus Korsel ke Afrika gitu ya bantuannya. Nah, banyak yang belum menyadari gitu bahwa bantuan Korea Selatan itu sebetulnya cukup besar untuk kawasan kita Asia Tenggara ya, khususnya Indonesia. Karena kehadiran Jepang yang sudah cukup lama di kita. Jadi sering kita tidak merasa apa iya Korea Selatan itu bantu kita gitu ya. Nah, faktanya pada saat COVID pun Korea Selatan banyak membantu negara-negara di kawasan kita di Asia Tenggara dan juga bahkan di kawasan Afrika. Ya. Next. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa atau siapa? Bill Gates. Bill Gates, good ya. Ini Bill Gates. Wah, Money changer. betul, Bu Watson. Laura. Emma Watson, benar. Yang ini nih. Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg, betul. Ini mungkin PBB. Ya, UN, betul. Ini betul. mungkin Perang Dunia Kedua. Betul. Ini mungkin PMI. Ya, kalau palang merah ya, Red Cross ya. Jadi memang luar biasa nih ya Bu Laura, pengetahuan internasionalnya ini. Ini harusnya jadi dosen HI nih Bu Laura nih. Ya. Nah, kenapa saya tanya ini gitu ya? Karena di HI bahkan individu pun bisa jadi aktor. Nah, jadi HI itu tidak hanya aktornya negara. Selama ini kan kita pikir, oh ya, antara pemerintah dengan pemerintah gitu ya, G2G gitu. Nah, ternyata sekelas Emma Watson pun bisa jadi aktor. Dia juga pernah kasih speech ya, seingat saya di PBB pada saat itu mengenai women empowerment ya. Nah, kemudian Mark Zuckerberg yang saat ini masih dalam kategori orang terkaya gitu ya di dunia. Termasuk juga dengan Bill Gates gitu ya, bahkan Bill Gates sendiri itu membiayai program vaksin ya yang kita tahu sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita saat ini. Kemudian ada UN, kemudian ada Perang Dunia. Nah, kenapa Perang Dunia saya masukkan gitu ya? Karena memang boleh dilanjut, Bastian? Ya, karena memang Perang Dunia ini awal mula kemunculan HI, gitu ya. Jadi tadinya HI itu bagaimana supaya perang tidak terulang, sehingga ada strateginya. Oh iya, berarti kan kita harus menciptakan peace, sehingga ilmu awal HI itu war and peace, gitu ya, perang dan damai. Nah, belakangan baru terlihat aktornya ini bisa siapa aja.
bisa individu kayak tadi Bill Gates gitu ya, Mark Zuckerberg, kemudian bisa negara, bisa institusi internasional seperti UN gitu ya, seperti Palang Merah ya. Nah, bahkan BTS sendiri ini pasti tahu nih. Jangan-jangan ada yang ARMY nih. Dosennya sendiri ARMY. Oh, dosennya juga ARMY. Jadi BTS pun bahkan pernah speech ya, pernah kasih speech di UN. Ya. Nah, Facebook juga bisa menjadi aktor ya. Jadi ada beberapa aktor di HI yang bahkan sampai unit terkecil individu tapi bisa punya pengaruh global, maka dia termasuk aktor. Gitu ya. Ada YouTube ya, sampai hari ini kita pasti buka YouTube ya. Bahkan mungkin ada yang tidak lagi buka TV gitu ya, tapi beralih ke digital gitu ya, ke YouTube. Boleh dilanjut? Ada Samsung juga ya di sini. Nah, ini mungkin saya sarikan gitu ya. Nah, awal mula kemunculan HI tentu interaction is a main point of international relations ya. Jadi memang awalnya Perang Dunia I gitu ya. Nah, ini sudah saya tulis ya, harusnya ini bisa ditanya ya, tahun 1914 sampai 1918 ya. Nah, pada saat itu memang terjadi banyak sekali kerusakan materi gitu ya. Kemudian perempuan dan anak menjadi victim gitu ya, menjadi korban perang. Lalu kita butuh post-war reconstruction atau recovery. Sehingga muncullah inisiatif untuk membentuk LBB pada saat itu ya, Lembaga Liga Bangsa-Bangsa yang memang cikal bakal dari PBB ya. Nah, pada saat itu memang diprakarsai oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika ke-28, dan hingga saat ini kita bisa merasakan ada PBB ya. Kalau dulu namanya LBB. Nah, kemudian kalau ada yang tahu nih ya, kenapa HI itu jadinya kiblatnya Inggris gitu, Bu, gitu ya. Inggris atau mungkin Amerika gitu ya, atau mungkin Jerman gitu. Nah, karena memang mereka lah negara-negara pemenang perang. Mereka lah negara-negara yang punya power, negara-negara yang great power untuk menciptakan perang dan mereduksi perang. Gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1919 gitu ya, pada saat itu ada David Davis menyalurkan bantuan sebesar 20.000 pound sterling untuk Universitas Wales ya, Wales University yang sekarang namanya University Aberystwyth ya. Nah, dari sinilah terbentuk bahwa HI itu memang harus dipelajari gitu, bahwa perang itu ternyata ya kalau dihitung-hitung trajektorinya, perang itu terjadi setiap 10 tahun sekali. Jadi kita bisa lihat-lihat, misalnya terakhir kondisi Indonesia crowded kapan? Kira-kira tahun 97 ya, 97, 98. Nah, 10 tahun kemudian maka akan terjadi lagi. Jadi 2028 ya, itu bisa jadi akan terjadi kerusuhan lagi. Gitu. Jadi memang ada istilahnya, ada pola gitu ya, ada pola yang bisa dipelajari. Nah, lalu aktornya tadi semakin beragam ya, dari mulai negara gitu ya, dari mulai presidennya sendiri sampai kepada individu itu bisa menjadi aktor di HI. Lanjut, next. Nah, kira-kira ini universitas apa nih? Ada yang bisa jawab? Cambridge maybe? Cambridge, oh. Masih belum tepat nih, Bu Lora. Sama-sama di Inggris nih, masih. Sama-sama di Inggris. Oxford. Wah, Oxford. Belum nih, Bu Lora. Ini yang tadi nih, universitas yang Aberystwyth tadi. Oh. Nah, yang memang cikal bakal HI gitu ya, memang dari sini sebetulnya ya. Lanjut. Nah, kalau ini kayaknya pasti ada yang kenal nih, Bapak yang di kanan ini. Hitler. Iya, Hitler ya. Nah, sampai hari ini di Jerman sendiri tidak ada yang memberi nama anaknya Hitler. Saking saking chaosnya gitu ya, karena kita tahu ya 6 juta warga Yahudi pada saat itu di genosida. Padahal Bapak ini sendiri juga Yahudi ya. Jadi itu yang membuat miris gitu, karena banyak sekali korban-korban perang yang sebetulnya tidak punya salah apapun gitu ya, hanya karena ras, agama dan segala macam gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah Holocaust ya. Jadi pada saat saya pertama kali ke sini tahun 2011, di sini kita boleh foto-foto, tapi
tapi kita tidak bisa apa ya istilahnya? Ini sebetulnya kuburan, tapi dibentuk jadi balok-balok gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh naik-naik ke atas sini, ada polisi yang jaga. Tapi kalau foto-foto saja boleh gitu ya. Nah, yang ini juga di Jerman ya. Jadi bangunan Holocaust yang di kanan ini persis di sisi barat Brandenburger Tor gitu ya. Gerbang kebebasan gitu di Jerman ya. Nah, kemudian yang di atas ini Bapak Woodrow Wilson ya, yang tadi Presiden US ya, yang ke-28. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau boleh disampaikan langsung ya, nggak apa-apa gitu. Boleh lanjut. Nah, kalau boleh tahu nih, saya pengen tanya juga nih, coba sebelumnya, Bastian. Bapak ini nih, Adolf Hitler ini memimpin apa nih? Memimpin satu kegiatan apa gitu waktu Perang Dunia. Ada yang bisa jawab mungkin? Dia kan membuat partai buruh ya pada saat itu. Ada yang bisa? Jadi HI tidak lepas dari sejarah ya, karena memang orang-orang bilang ya, sama Pak Soekarno juga bilang ya, jangan pernah melupakan sejarah gitu ya, jas merah. Jadi memang ditelaah gitu ya dari historical approach gitu kalau HI. Nah, jadi beliau ini membuat partai yang namanya Nazi ya. Nah, dan kalau di Italia kan ada Mussolini gitu ya. Nah, di Jerman memang Hitler ya pada saat itu. Yang sampai hari ini pun kematiannya masih diragukan gitu ya. Tapi seingat saya yang paling valid adalah dia bunuh diri di bunkernya sendiri gitu ya. Nah, bunker itu sudah pernah saya saya ikut masuk gitu ya. Jadi di daerah Eropa itu ada banyak sekali bunker ya, bunker yang di bawah tanah supaya ketika ada perang terjadi di atas itu mereka bisa menyelamatkan diri ke bawah tanah ya. Dan bahkan sampai hari ini itu dilakukan juga oleh Singapura ya, karena mereka tidak punya lagi lahan di atas, mereka membangun di bawah ya. Lanjut. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kok bantuan luar negeri masuk gitu ya? Misalnya ada yang tanya kok masuk ya dalam HI gitu ya. Nah, HI itu sebetulnya punya 2 klaster ya. Jadi memang ada klasternya keamanan internasional ya, ada international security, dan yang kedua itu ada ekonomi politik internasional. Nah, biasanya yang kami kaji memang ekonomi makro ya. Jadi saya tidak punya background ekonomi gitu ya. Pasti yang paling paham adalah Bu Lora dan adik-adik di sini gitu ya. Nah, tapi memang HI mengaitkan ada tarik-menarik kepentingan antara ekonomi dan politik yang menjadi landasan pembuatan kebijakan. Jadi lebih ke situ gitu ya HI. Nah, banyak nih ya yang bisa masuk dalam ranah HI. Ada lingkungan bahkan juga masuk ya. Lingkungan bahkan juga masuk, lingkungan, COVID, kemudian kejahatan lintas batas ya. Misalnya seperti drugs ya, kemudian ada human trafficking, nah itu juga masuk dalam kajian HI. Kemudian ada food security, energy security, ada multinational corporations, bahkan kita mengkaji perusahaan ya, karena mereka juga menjadi aktor ya, yang turut mempengaruhi berbagai kebijakan di satu negara. Kemudian ada ketenaga kerjaan, kemudian ada bantuan luar negeri ya. Boleh lanjut. Nah, bantuan luar negeri itu kalau di bahasa Inggris kan sebetulnya kan foreign aid ya. Namun untuk bantuan yang memang resmi dari pemerintah itu kita sebut official development assistance ya. Jadi bantuan resmi pembangunan gitu. Lanjut. Nah, kalau nanti adik-adik mahasiswa di sini bisa jawab pertanyaan atau mungkin aktif gitu ya, aktif bertanya, saya akan kasih buku ya. Nah, jadi 2 buku ini sepertinya yang kanan yang stoknya masih lebih banyak ya, dan ini lebih baru, nanti akan saya kirim gitu ya ke STIE. Ada beberapa yang bisa saya bagikan gitu ya untuk adik-adik di sini dengan harapan bisa interaktif gitu ya untuk tanya jawab, atau mungkin pada saat saya bertanya mungkin ada yang menjawab gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu gitu ya. Nanti di akhir juga izin saya buat
post test dan quizzes ya Bu Lora, supaya nanti kita lihat ya. Nah, nanti kan seru tuh ya. Siapa yang paling cepat jawab, siapa yang benernya paling banyak gitu kan ya. 3 teratas akan saya berikan buku ini. Lanjut. Nah, jadi memang bantuan itu bisa jadi ini ya. Jadi yang paling utama adalah jadi media diplomasi ya. Jadi kalau kita lihat ya, negara-negara di luar sana itu banyak sekali yang mendekati Indonesia. Jadi jangan pernah kita melihat, wah Indonesia kan negara berkembang Bu, gitu ya, atau apa, enggak. Justru kalau Indonesia menutup diri, melakukan proteksionis, negara-negara di luar bingung. Dulu baru-baru ini kan pernah Bapak Jokowi pada saat itu bukan melarang, mungkin membatasi ekspor batu bara, ya. Nah itu Korea Selatan udah pusing. Kenapa? Karena dia butuh, gitu ya, dia butuh batu bara untuk listrik, untuk energi kapal, gitu ya, karena Korea Selatan itu termasuk 12 negara terbaik untuk industri galangan kapal. Padahal lautnya hanya sedikit, gitu ya, tapi dia bisa jadi industri galangan kapal terbaik di dunia, ya. Nah, apalagi dengan Indonesia yang lautnya sedemikian luas, gitu ya. Nah, sehingga sering sekali bantuan itu menjadi media diplomasi supaya terjalin nih terjalin kerjasama yang lebih erat antara satu negara yang memberikan bantuan dengan negara yang menerima bantuan. Ya, negara yang memberikan bantuan disebut kira-kira disebut apa nih negara yang memberikan bantuan? Ada yang tahu? Misalnya kalau kalian pergi ke kalau kalian mau donor darah, tahu ya? Nah, donor juga menjadi terminologi untuk bantuan luar negeri, gitu ya. Jadi negara yang memberikan bantuan disebut donor, negara yang menerimanya disebut negara resipien atau negara mitra. Sekarang disebut negara mitra supaya lebih equal ya, lebih setara antara negara yang memberikan bantuan dengan negara yang menerima bantuan, gitu ya. Lanjut. Nah, kira-kira nih, bantuan luar negeri itu apa sih? Ada nggak yang bisa kasih saya insight? Sederhana saja. Kalau ini kan udah expertise yang ngomong gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa kasih insight. Bantuan itu apa sih gitu? Ada yang bisa? Misalnya nih, saya kasih misalnya saya mau siapa ya di sini? Siti Nur Ajani ada? Nah, biar saya dengar juga kan suaranya. Misalnya saya kasih pinjam jilbab, itu bantuan nggak, Siti? Bantuan ya, bantuan karena pada saat satu pihak memberikan pihak lain sesuatu itu sudah bantuan. Apapun bentuknya, baik itu pinjaman, konsesional loan gitu ya, kemudian baik itu hibah ya, grant, dan juga technical assistance ya, atau bantuan teknis. Nah, yang paling sering diberikan Korea adalah technical assistance, bantuan teknis gitu, karena mereka paham bahwa negara-negara yang dibantu ini biasanya tidak punya teknologi yang advance gitu, sehingga diberikan bantuan yang lebih teknis gitu ya. Nah, apapun bentuknya gitu ya, yang penting ada aliran sumber daya atau resource flows, maka itu disebut bantuan ya. Nah, kalau bantuannya diberikan negara, maka disebut official development assistance gitu ya. Boleh lanjut? Nah, ini ada motifnya gitu ya. Jadi memang memang bantuan itu seringkali tidak lagi charity ya. Mungkin yang istilahnya ya agak negatif gitu ya, karena setiap pemberi bantuan itu biasanya punya kepentingan. Ya, biasanya punya kepentingan. Misalnya Korea Selatan mau kasih bantuan ke Indonesia. Kepentingannya apa ya? Bisa nggak kita lebih banyak dagang dengan Indonesia kalau misalnya kita kasih bantuannya lebih banyak misalnya
Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi memang tetap ada hidden agenda namanya, agenda tersembunyi, atau kadang-kadang agendanya diutarakan oleh negara yang bersangkutan supaya lebih jelas gitu. Saya kasih bantuan untuk COVID misalnya 20.000 masker. Nah, kamu bisa kasih apa ke saya misalnya? Atau kamu bisa melonggarkan kebijakan nggak untuk saya? Nah, itu juga sering disampaikan oleh negara-negara bersangkutan, ya. Sehingga memang diplomasi itu menjadi ranah yang cukup pelik ya, cukup sulit karena ada banyak kepentingan di dalamnya, gitu ya. Jadi misalnya Mark Zuckerberg gitu ya, buat Facebook. Kan Facebook masih gratis ya, tapi kan pakai mobile data kan. Nah, sebetulnya tidak gratis-gratis amat gitu kan. Nah, sehingga ada kepentingan, dia kan pasti akan memperoleh profit dari situ gitu ya. Jadi banyak sekali program ataupun bantuan yang diberikan karena memang ada tarik-menarik kepentingan. Bisa itu diplomatic purpose gitu ya, tujuan diplomatik, bisa itu karena untuk bantuan perang ya, humanitarian relief. Kemudian ada commercial purpose ya, ini sering sekali digunakan oleh perusahaan. Nah, mungkin adik-adik pasti tahu ya dana-dana CSR gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya ya mereka memang membantu ya filantropi, tapi pada saat yang sama tidak menutup kemungkinan untuk adanya kepentingan di situ gitu ya. Sehingga ini pun menjadi kajian di HI ya. Tahun lalu saya pernah mengkaji sudah beberapa tahun gitu ya, saya mengkaji perusahaan kelapa sawit ya. Kenapa sawit kita itu sulit sekali bangkit? Karena ternyata ya memang perusahaan-perusahaan itu yang oligopolistik. Ya, jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang bermain sehingga sawit-sawit rakyat itu terpendam gitu ya. Jadi karena kan mereka harus jual ke pabrik. Nah, pabrik nanti yang mengekspor lagi. Nah, reekspornya itu dari Malaysia. Yang kita sedih adalah itu. Padahal sawitnya sawit kita, gitu ya. Nah, kemudian kita membeli produknya dengan harga lebih mahal. Nah, itu yang sering kami telaah gitu ya, berbagai kebijakan di situ. Lanjut. Nah, ini bisa ditelaah ya dari sisi donor dan mitra gitu ya. Kalau dari sisi donor tentu jadi instrumen diplomasi untuk mencapai kepentingan. Sementara dari sisi mitra atau negara penerima bantuan, bantuan itu juga menjadi soft power ya untuk mereka. Kenapa? Karena negara yang menerima itu merasa wah saya menjadi preferensi nih untuk negara maju. Saya dipilih nih oleh negara maju sehingga berarti saya punya potensi sendiri gitu kan. Nah, itu itu cara pandang ya, cara pandang antara negara maju dan negara mitra ketika menyalurkan dan menerima bantuan gitu ya. Lanjut aja lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang aktor ya. Jadi jangan berpikir aktor itu wah aktor artis itu yang nampil di TV Bu gitu ya. Bukan ya, tapi aktor itu lebih kepada oknumnya ya. Kita bisa bilang oknum. Jadi bisa itu negara ya, state actor yang punya otoritas tertinggi dan policy regulator untuk menyalurkan ODA. Kemudian ada juga non-state actor ya, aktor yang bukan negara. Misalnya apa? Kayak tadi UN ya, United Nations, PBB, mereka adalah aktor non negara. Mereka punya power, mereka punya dana, namun mereka bukan negara. Meski di belakang mereka ada Amerika ya, kita tidak tutup kemungkinan gitu ya. Tapi memang mereka berdiri secara independen ya. Nah, kemudian non-state actor itu juga perusahaan-perusahaan juga ya, MNC itu multinational corporation. Jadi memang perusahaan juga menjadi aktor ya, aktor besar di sini. Bahkan perusahaan sendiri bisa menjadi lobi kepentingan untuk negara ya. Bagaimana misalnya kita bisa lihat Freeport tidak bisa kita usir ya. Nah, itu juga karena perusahaan dan negara di baliknya gitu ya. Meski belakangan sahamnya sudah mulai dikita lebih banyak gitu ya, tapi kan mereka tetap melakukan aktivitas tambang ya. Kemudian banyak perusahaan yang mungkin bisa kita nasionalisasi, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, mereka juga punya power di situ ya, sehingga dia bisa menjadi aktor untuk menyalurkan bantuan. Kemudian institusi ya. Nah, uniknya Korea Selatan itu punya institusi sendiri untuk menyalurkan bantuan. Dan ini tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau Jepang, dia punya JICA ya. Dia punya JICA untuk menyalurkan bantuan. Tapi kalau Korea, dia betul-betul
bantuan itu antara loan dengan hibah dan technical assistance itu dipisah. Biasanya kalau EDCF ini dia loan bentuknya. Tapi kalau Koicha dia bentuknya lebih kepada grant dan technical assistance ya. Nah, adik-adik di sini bisa juga rajin-rajin buka websitenya Koicha ini. Ada banyak sekali saya lihat penawaran beasiswa ya. Baik dia yang yang degree maupun non degree gitu. Itu banyak sekali saya lihat di Koicha. Ya, bantu program-program pendidikan yang bisa diikuti gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi ada bantuan itu ada 3 nih jenisnya ya. Ada loan, ada grant, ada technical assistance. Nah, terserah negara tersebut atau institusi tersebut mau menyalurkan yang mana. Tapi menurut komite di UN ya, di komite di divisi bantuan luar negeri di UN itu ada namanya DAC, Development Assistance Committee. Itu lebih baik grantnya proporsi grant itu lebih banyak daripada loan. Itu yang diharapkan. Sehingga negara berkembang tidak menjadi negara yang sangat berkembang gitu ya. Gara-gara harus bayar utang gitu ya. Oke, Ijhar mau tanya silahkan. Selamat siang, saya mau bertanya, Mbak. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Izhar Ananda. Saya mau bertanya mengenai hubungan internasional. Seberapa pentingkah hubungan internasional bagi Indonesia dan mengapa suatu negara harus menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Ya, good ya. Bagus sekali pertanyaannya Ijhar ya. Keren ini. Seberapa penting gitu ya. Adik-adik pernah nonton Korut, Korea Utara misalnya? Ada yang tahu gimana kehidupan di sana? Korea Utara tahu ya. Kalau Korea Selatan kan pasti tahu ya kan. Wah, ini BTS Mbak gitu ya. Ini ada Blackpink ya kan ya. Wah, saya juga senang gitu ya. Saya sendiri perempuan senang lihat Blackpink, apalagi cowok-cowok gitu kan. Benar ya Bu Lora ya. Tapi kalau dilihat misalnya tetangganya nih, Korea Utara. Nah, Korea Utara termasuk salah satu negara yang punya sedikit sekali hubungan diplomatik dengan negara lain. Sehingga kita bisa lihat ya, meski dia punya nuklir, tapi dia terisolasi oleh komunitas internasional. Ya. Nah, kenapa kita harus berdiplomasi ke negara lain? Kenapa? Karena kalau enggak kita nggak bisa dagang. Ya, adik-adik di sini kan ilmunya ekonomi ya, pasti lebih paham dari saya gitu ya. Kita butuh pemasukan, kita butuh income untuk menjalankan negara. Ya, kita butuh sama kayak kita sendiri misalnya kita harus kerja untuk memperoleh uang gitu ya. Nah, negara juga demikian, negara harus dagang. Kenapa Cina bisa semaju sekarang? Karena dia dagang. Ya. Nah, dia bahkan tidak mau merubah, dia kan memakai renminbi ya. Nah, dia bahkan mempertahankan renminbi itu supaya fixed rate ya. Dia yang nombokin. Kenapa? Karena margin dagangnya cukup besar dari situ. Gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh negara. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Indonesia. Kalau kita nggak dagang, kita nggak makan. Ya, jadi Indonesia segini banyak sumber dayanya itu memang harus diperdagangkan. Nah, alangkah lebih baik kalau diperdagangkan itu tidak hanya dalam bentuk raw material, tidak hanya dalam bentuk batu bara, ya udah batu bara didagangkan gitu ya. Tapi mungkin lebih kepada produknya bisa dibuat lebih lebih advance gitu ya, sehingga kita tidak lagi dagang itu hanya raw material. Kalau raw material kan murah di pasaran internasional, tapi kalau dia sudah berbentuk produk yang value-nya lebih besar gitu kan, pasti keuntungan negara juga lebih besar dari situ. Yang kedua, misalnya kita nggak bisa sekolah kalau misalnya nggak menjalin hubungan diplomatik keluar gitu ya. Ini saya akui sekali gitu ya. Misalnya saya jujur ya, selama saya mengitari bumi gitu ya, saya melihat ternyata orang-orang itu banyak nggak kenal sama Indonesia. Nah, kenapa? Mungkin Indonesia tidak mengekspos dirinya juga gitu ya.
ternyata Indonesia tidak seterkenal itu di luar gitu kan. Padahal aktivitas dagangnya cukup besar ya. Termasuk mitra dagang utama Indonesia itu kan ada Uni Eropa, ada Amerika, ada Cina ya, dan satu lagi Jepang, itu yang memang mitra tradisional kita ya. Tapi orang Eropa sendiri bahkan hampir nggak kenal Indonesia. Jadi saya kalau ditanya misalnya kan waktu di Jerman, Anda dari mana gitu? Saya dari Indonesia. Mereka pikir saya bahkan dari Amerika Latin. Karena pada saat itu saya belum pakai hijab gitu ya, kulit saya lebih coklat, rambut saya panjang gitu kan. Jadi saya dikira dari Amerika Latin gitu ya. Ya saya sih senang-senang aja dikira dari Amerika Latin gitu ya. Tapi betapa sedih bahwa mereka tidak kenal kita gitu ya. Nah, kemudian kemudian misalnya ditanya lagi, ketika saya sudah pakai hijab, ternyata saya dikira dari Malaysia. Wah, ini apa nggak ada yang kenal paspor hijau gitu kan ya? Saya berpikir-pikir gitu ya. Nah, ternyata setelah saya tanya gitu kan, kalau Bu Lora pasti dikira dari Korea, orang percaya ya. Kalau saya ya kan dikira wah ini pasti Malaysia. Kalau nggak Malaysia, Filipina gitu ya. Nah, terus saya mikir-mikir wah ternyata Indonesia memang harus butuh kerja keras untuk lebih dikenal. Nah, itulah butuhnya diplomasi. Gitu ya. Jadi diplomasi itu tidak cuma antar negara, tapi bisa ke institusi, misalnya ke Uni Eropa gitu ya. Kita ada perwakilan juga di Uni Eropa, kemudian ke PBB gitu ya, ke UN ya. Nah, di masa Pak Soekarno, kita tuh pernah keluar dari PBB loh. Ya, betapa beraninya kita pada saat itu, tapi kita akhirnya masuk lagi. Kenapa? Karena setelah keluar dari PBB, kita hampir tidak pernah dilihat oleh negara di luar sana. Ya, nah belakangan ini seingat saya Pak Jokowi ada kunjungan ya ke Amerika, kalau nggak salah ada KTT US ASEAN ya. Nah itu penting nggak Mbak? Itu penting nggak Bu gitu ya? Itu penting. Bagaimana caranya menjalin hubungan dengan negara yang memang great power supaya memang kepentingan nasional kita pun tercapai gitu. Kalau kita tidak menjalin hubungan dengan mereka, pasti mereka juga nggak akan mau kerja sama-sama kita, apapun bentuknya, gitu ya. Baik itu untuk pendidikan, baik itu untuk perdagangan, ya, baik itu untuk apa lagi namanya ya, bantuan, ya, apalagi bantuan COVID misalnya, ya, untuk vaksin segala macam pasti akan sulit kita peroleh kalau kita nggak menjalin hubungan sama negara lain, gitu, ya. Jadi, ada banyak negara yang proteksionis ya, misalnya korut gitu ya, tapi seproteksionis itu kan tidak berkembang juga akhirnya negaranya. Dia hanya bisa menjalin hubungan diplomatik paling dekat dengan Cina. Gitu ya, sehingga memang kita butuh untuk berdiplomasi ya. Jadi bukan cuma kepentingan negara di situ, tapi kepentingan rakyat juga di situ. Nah, adik-adik sekarang itu akan lebih banyak loh kesempatannya ya. Misalnya kalau dulu saya mikir kalau keliling ASEAN itu ya udah jalan-jalan aja gitu ya, atau misalnya konferensi. Sekarang bahkan mahasiswa saya kerja di Filipina, gitu kan, kerja di Thailand. Kenapa? Karena sudah ada ASEAN Economic Community. Jadi kita sama, standarnya sama orang Malaysia, sama dengan warga Singapura, sama dengan warga Filipina gitu ya. Kita nggak kalah gitu. Yang membuat kita sering tidak tahu adalah karena kita nggak tahu informasinya. Gitu kan. Nah, padahal kemampuannya sama. Saya bisa bilang ya sama. Waktu itu saya di kelas bahkan yang juara satunya gitu ya, yang nilainya paling tinggi itu anak Afrika loh. Jadi saya termasuk kami waktu itu ada sekitar 14 dari Indonesia, dikumpulkan di Eropa, kami ada 200 orang. Dan dari 200 itu dibagi lagi gitu ya, beberapa grup, dan yang paling tinggi nilainya orang Afrika bahkan. Jadi kita nggak bisa underestimate gitu ya, bahwa saya dari Indonesia Mbak, nanti orang-orang di luar sana lebih hebat atau apa enggak gitu ya. Pada dasarnya kognitifnya sama. Ya bahkan saya akui ya, anak-anak Asia lebih pintar, saya bilang. Ya. Bahkan Korea sendiri bayangin ya, mereka punya jam belajar itu 16 jam sehari loh. Jadi kalau kita yang belum 16 jam belum apa-apa. Ya, Korsel punya waktu sampai 16 jam sehari belajar. Bahkan mereka tidurnya di sekolah gitu ya, itu bisa gitu ya. Bahkan sampai di perpus gitu ya, tidur gitu ya. Waktu saya di Eropa misalnya, tidur di perpus itu ternyata biasa. Karena ya tempatnya enak gitu ya, kamar mandi ada, fasilitas lengkap gitu ya. Di kita kan mengunjungi perpus saja sulit gitu ya. Karena memang ya fasilitas itu tadi gitu ya. Gitu.
Ada lagi mungkin yang mau tanya? Silakan. Ada? Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Next, Sebastian. Ya, nah lanjut. Ini ada studi kasus ya, misalnya. Nah, ini lumayan nih. Oh, harusnya jangan ada namanya ya. Di sini udah ada namanya Brunei gitu ya. Harusnya saya bisa tanya nih ya, negaranya ini yang mana aja gitu ya. Atau di sini teman-teman udah keliling nih. Udah keliling ASEAN nih, jangan-jangan nih. Ya. Ada yang sudah nggak apa-apa gitu ya. Udah pernah atau mungkin akan gitu ya. Nah, dari sekarang pesan saya buat paspor. Ya, buat paspor. Kenapa? Saya banyak temui orang-orang mau keluar negeri, tapi paspor aja nggak punya. Saya bilang, langkah pertama itu bukan belajar, saya bilang. Langkah pertama buat paspor, saya bilang gitu. Gimana caranya mau keluar kalau nggak ada paspor ya, Bu Lora ya? Betul ya. Saya sampai hari ini paspor saya udah banyak, capnya itu saya kumpulin. Jadi kalau misalnya saya buat baru, saya selalu minta imigrasi, Pak, paspor lama jangan ditarik ya Pak, untuk jadi kenang-kenangan saya bilang. Jadi sampai hari ini ada 3 paspor, ya udah saya simpen boleh, dan itu tidak melanggar hukum ya. Tapi kan dia sudah dirobek ya di beberapa bagian sehingga tidak berlaku lagi gitu kan. Nah itu saya simpan gitu ya. Jadi saya tahu, oh ya saya sudah ke negara ini, saya akan ke negara ini ya. Jadi kalian kalau punya teman ya di mana-mana, mau di Vietnam, di Thailand ya, di Malaysia, terbang aja. Saya bilang terbang aja. Pada saat di sana nanti Mbak nanti kesasar atau apa, kesasar itu wajar. Kesasar itu wajar. Karena apa? Itu memang bukan negara kita. Di negara sendiri aja kita sering nyasar kan. Betul ya? Ya, betul. Kadang-kadang ini iya nggak ya jalannya gitu kan? Betul. Nah, jadi kalau kita melihat ya, ASEAN ini 10 ya. ASEAN institusi ya, institusi regional yang sampai hari ini bahkan masih banyak yang belum tahu ASEAN apa ya. Tapi percayalah sama saya bahwa karena ASEAN di Indonesia, di Asia Tenggara ini kita tidak ada perang. Ya, yang ada mungkin sedikit gesekan gitu ya. Kalau dulu misalnya kayak Ganyang Malaysia atau apa, tapi itu tidak ada lagi gitu ya sekarang ya. Jadi memang ASEAN punya peran yang cukup besar ya di sini ya. Nah, di sini ada pastinya siapa nih benderanya nih? Ya, negerinya BTS ya. Korea Selatan ya. Nah, Korea Selatan ya, negara yang sebetulnya kecil dari segi teritori ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira berapa penduduk Korea Selatan? Saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak? Berapa banyak kira-kira? Sebanyak followernya Rosa penyanyi. Serius saya. Berapa? Ada yang bisa jawab, ada yang bisa tebak? Rosa itu followernya 55 juta. Ya, segitu ya. Sekitar 51 ya. Nah, 51 ya, Bu Lora ya. Nah, 51 juta loh cuma penduduknya. Kita 270 ya, hampir ya mungkin ya. 270. Negara yang punya 51 juta penduduk mampu membantu kita. Ya, mampu membantu segini banyak negara loh. Dari mulai Brunei, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, Kamboja. Tapi memang bantuan Korea Selatan, saya garis bawahi ya, memang dia tidak besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Cina, dengan Jepang, memang bantuannya tidak sebesar kedua negara besar itu, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya bantuan Korea Selatan itu cukup efektif. Kalau Jepang kasih bantuan, ya, mostly misalnya 30 tahun dalam bentuknya pinjaman, ya. Otomatis kan memberatkan kita ya untuk membayar, karena kan inflasi terus tingkat suku bunga pasti meningkat ya, Bu Lora ya, jangan-jangan tiap tahun gitu ya, khawatir saya bahkan utang itu bisa 3 kali lipat di tahun ke-30 gitu kan ya. Nah, tapi Korea Selatan itu cukup efektif. Dia memberikan pinjaman hanya 4 tahun. Jadi 4 tahun itu program bantuannya itu sudah terrealisasi. Nggak boleh lebih dari itu. Supaya bisa mudah dievaluasi gitu ya. Nah, kemudian kalau negara-negara ini tahu ya, Myanmar, Brunei gitu ya. Brunei sebetulnya cukup kaya ya. Cuma yang menjadi masalah adalah rakyatnya ya. Rakyatnya masih
ya masih ini juga ya, pendapatan per kapitanya pun masih kecil ya. Nah, lanjut, Bastian. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini ya, ini saya tidak warnai ini ya, per negara ya, tapi yang menjadi prioritas adalah 4 negara ini. Ya, jadi lebih kepada Indonesia, kemudian Filipina, lalu ada Thailand ya, Thailand sama Malaysia di sini. Nah, 4 negara ini menjadi menjadi penerima utama bantuan Korsel. Nah, ternyata Korea Selatan itu memang punya kepentingan untuk geopolitiknya ya. Geopolitik itu politik yang karena wilayah ya. Jadi karena geographical proximity, mereka punya kebijakan politik sendiri. Nah, Korea itu mau menjadi regional leader untuk Asia Tenggara, pemimpin regional, pemimpin kawasan. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada Jepang dan Cina. Jadi dia ingin eksis gitu di Asia Tenggara ya. Nah, kemudian sektornya apa? Agrikultur gitu ya. Untuk Indonesia sendiri ada cukup banyak ya kepentingan Korea ya di sektor agrikultur, energi dan industri. Nah, Korea sangat butuh bahan bakar dari kita, sangat butuh batu bara, sangat butuh minyak, sangat butuh gas alam dari kita untuk operasionalisasi perusahaannya di sana ya. Karena Korsel kan termasuk negara yang sangat maju di manufaktur ya, sehingga mereka butuh bahan-bahan alam dari kita. Sementara kalau untuk Thailand itu lebih kepada industri dan FDI ya, foreign direct investment. Lanjut. Nah, kalau boleh kita lihat ya. Nah, sebetulnya bantuan luar negeri Korsel ke Asia Tenggara ini di apa ya istilahnya ya? Dilandasi oleh beberapa hal ini ya. Jadi ada FTA pasti semua tahu ya, Free Trade Agreement. Ada FDI, Foreign Direct Investment, ada trade, ada MNC, dan juga SDA, sumber daya alam, yang semuanya ini sangat sangat melandasi bantuan luar negeri Korea Selatan. Kenapa? Korsel itu banyak kasih kita bantuan di bidang lingkungan. Kok gitu ya Mbak, gitu ya. Nah, supaya pada saat yang sama, ketika pertanian kita bagus, maka produknya juga bisa diekspor ke mereka. Kalau kalian ke Korea ya, itu buah mahal. Betul ya, Bu Lora ya. Buah mahal ya. Nah, kalau beras masih sama ya, sama-sama kita makan ya. Tapi kalau buah itu ternyata mahal. Mahal ya. Nah, berbeda dengan Eropa. Eropa buah murah banget. Jadi kalau kalian beli anggur misalnya di sini 100.000, di Eropa cuma 30.000 kalau dirupiahin. Jadi saya mending makan buah yang banyak daripada makan nasi gitu ya. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya ya. Kemudian hampir 80% lahan di Korea Selatan itu untuk beras. Gitu. Jadi mereka butuh komoditas lain itu dari kita. Ya, makanya buah banyak diimpor dari kita. Udang, kalau kalian misalnya makan di Korea ada udang itu sudah bersih ya, yang hitam-hitamnya nggak ada lagi, itu ternyata dari Bali. Ya, nah itu banyak dari kita gitu ya. Lanjut. Sama perusahaan tadi ya, perusahaan misalnya kayak Samsung. Ini di sini ada nggak handphonenya nggak Samsung? Atau jangan-jangan udah iPhone ya, Bu? Udah iPhone. Saya masih Samsung nih ya. Samsung punya Korea ya. Nah, mereka bacanya Samsung ya. Nah, jadi itu paling banyak kita loh yang beli. Ya, makanya mereka kasih bantuan lebih banyak untuk teknologi. Ya, sehingga ketahuan gitu, mana sektor yang paling banyak dikasih bantuan, biasanya sektor itulah yang paling dibutuhkan oleh Korea. Ya, lanjut. Ya, ini ada ya, ini bahkan perusahaan Korea banyak loh di Indonesia ya. Kalian kalau tahu misalnya Hyundai ya, terus ada SK ya, SK itu gitu ya, SK Engineering, kemudian ada Lotte ya, lalu ada Daewoo, ada lagi CIMB, LG, itu semua punya Korea. Samsung, POSCO ya, Kia Motor ya, Kia Mobil itu juga punya Korea. Nah, bayangkan ya, di sini saya ada buat 10 produk ekspor agrikultur andalan dari Asia Tenggara. Beras, pisang, nenas, lemon, melon,
Mangga itu, sawit itu mereka butuh loh. Kelapa mereka juga butuh ya. Gula, kopi dan teh itu juga mereka butuh dari kita. Ya, lanjut. Ya, ini ada beberapa forum ya, misalnya ada G8 ya. Kalau sekarang Indonesia mau buat G20 ya. G20 itu nanti di Bali di bulan Oktober, yang katanya juga akan mengundang Presiden Rusia dan Ukraina ya. Semoga Indonesia aman-aman saja ya. Khawatir saya. Aduh. Karena yang dua kan lagi berseteru ya. Nah, jadi Korea di sini pada saat ada G8 Summit ya tahun 2009, Korea membuat galangan dana sekitar 20 miliar US dollar untuk Global Agriculture and Food Security Fund. Yang di dalamnya pun bahkan untuk Asia ya membentuk Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative atau AFACI di tahun 2009 di Seoul. Ya, ini untuk menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah atau di negara-negara yang memang Korea butuhkan sumber daya alamnya. Lanjut. Nah, ini ya, tadi saya udah highlight juga, Korsel ingin berperan jadi regional leader, kemudian Korsel berupaya untuk meningkatkan proporsi bantuan dan menjalin kemitraan dagang yang lebih kooperatif dengan Asia Tenggara. Ya, jadi Asia Tenggara jangan bayangkan cuma Indonesia, tapi bayangkan yang tadi 10 negara ASEAN ya, di luar Timor Leste. Ya. Lanjut. Nah, kemudian ada nggak bedanya nih? Kalau tadi studi kasus di Asia Tenggara gitu ya, dengan sekarang di Afrika, ya kita lihat. Nah, ini nih ya, ini ada yang hafal nggak nih? Semua negara Afrika. Jadi besok-besok kalau ditanya Mesir di mana, jangan jawab di Arab ya, jangan. Mesir di Afrika ya. Mesir itu di Afrika. Libya juga di Afrika ya. Tapi di atas ini adalah Afrika Utara, ke bawah itu Sub-Sahara Afrika. Jadi mulai dari Mauritania, Mali, Niger, ini biasanya disebut Sub-Sahara Afrika sampai ke Mauritius. Ya. Mauritius ini negara kecil tapi luar biasa kaya ya hari ini. Dia tidak ada pajak di dalamnya, dia termasuk negara tax haven. Sama ada beberapa daerah di Malaysia juga yang tax haven ya, misalnya daerah Labuan gitu ya, jadi perusahaan nggak perlu bayar pajak di situ. Dan mereka laku keras di sini ya. Nah, kemudian jadi hampir ya negara-negara ini dibantu oleh Korsel. Yang paling banyak dibantu adalah Eritrea yang kecil ini, yang kuning, kemudian Ethiopia, lalu Sudan gitu ya, sama Angola dan South Africa ya. Sebetulnya Afrika Selatan ini tidak layak lagi dibantu karena sudah kaya. Ya, tapi kenapa Korsel kasih bantuan? Karena ada kepentingan ekonomi di situ ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang gitu ya. Di Ethiopia, Korsel itu butuh agrikultur. Di Nigeria, dia butuh energi. Di Angola, dia butuh industri. Sementara di Afrika Selatan, ketiganya ada. Ya, ada agrikultur, energi, dan industri di situ juga ada. Karena banyak sekali investor dari Eropa kasih dana ke South Africa. Ya. Lanjut. Nah, jadi ini bagian dari buku saya juga gitu ya, lebih banyak misalnya di masa Lee Myung-bak ya, Bapak Lee Myung-bak, kalau sekarang kan ini ya, kalau sekarang kan presidennya, nah siapa nih kira-kira? Presiden Korsel sekarang siapa? Ada yang tahu? Korsel pokoknya taunya BTS aja Mbak gitu ya. Presidennya Bapak Moon Jae-in ya sekarang ya. Kalau dulu tahun 2008 sampai 2013 itu Bapak Lee Myung-bak, kemudian beralih ke presiden perempuan pertama di Korsel, Ibu Park Geun-hye, yang anak dari Park Chun-hye. Jadi dia memang bapaknya dulu presiden juga tahun 50-an ya, pada saat perang saudara Korsel Korut tahun 50 sampai 53 itu Park Chung-hye. Anaknya adalah Park Geun-hye yang memang pernah menjabat sebelum tahun 2017 ya. Nah, dari 2017-an ke atas seingat saya atau 2018 ke atas itu masih Bapak Moon Jae-in ya. Nah, dulu pada saat masa Bapak Lee Myung-bak ya, Korsel itu lebih menekankan pada posisi setara antara negara berkembang ya. Sementara pada masanya Park Geun-hye mungkin karena women empowerment juga gitu ya.
Jadi mereka Korsel pada saat itu menganggap Korsel itu lebih tinggi daripada negara-negara lain. Jadi Asia Tenggara atau Afrika itu dianggap inferior, ya. Nah, sementara pada masa Bapak Moon Jae-in mereka lebih multilateral. Jadi bantuan itu tidak lagi diberikan oleh Korsel penuh, ya, penuh secara bilateral, tapi multilateral. Jadi misalnya patungan nih beberapa negara di Asia Timur, terus ngasih bantuan untuk Afrika misalnya, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau di Afrika ini lebih pure kepada sumber daya alam. Ya, jadi untuk agrikultur, kemudian energi, ya, ini rebut-rebutan nih di Afrika. Cina, Jepang, Korea ini saling berebut di Afrika, ya. Afrika itu seperti apa ya? Mereka bilangnya permata gitu ya, seperti diamond gitu, memang diperebutkan, ya. Meski wilayahnya hitam bahkan ya dibilang, tapi minyaknya luar biasa banyak yang tidak habis-habis gitu ya, sehingga ini sangat menarik negara-negara besar untuk menguasainya. Ya, lanjut. Nah, ini ada perdagangan di sektor agrikultur dan migas ya. Hampir sama dengan Asia Tenggara ya. Kalau dari Afrika, 70%-nya mereka Korsel itu mengimpor kakao. Kakao, kemudian coklat ya, yang seperti itu, pisang, nanas, biji-bijian dan buah-buahan. Mereka impor dari dari Afrika gitu ya. Nah, kalau di Asia Tenggara mereka buatnya Avaci. Kalau di Afrika mereka juga buat Korea African Food and Agriculture Cooperation Initiative. Jadi ini memang bantuannya untuk sektor agrikultur, sehingga ketika pertaniannya membaik, pertaniannya improve gitu ya kualitasnya, maka produknya juga akan lebih lebih baik gitu ketika diekspor ke Korsel ya. Kemudian ada juga ini ya, Korea National Oil Corporation, kemudian ada Korea Electric Power Corporation gitu ya, kemudian Korea Gas Corporation gitu ya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan migas Korsel yang beroperasi di Afrika. Lanjut. Nah, kalau di Afrika ini ya, lebih kepada Korsel itu mau berperan jadi emerging donor baru untuk Afrika, karena sebelumnya sudah lama sekali Cina berkutat di situ ya. Nah, lalu untuk mengajarkan good governance, kita sama-sama tahu di Afrika sendiri tingkat korupsi juga besar. Ya, sehingga bagaimana caranya negara itu pemerintahnya diajarkan good governance, ada transparansi, ada akuntabilitas gitu ya. Bagaimana membuat pembukuan keuangan. Nah, itu diajarkan oleh Korsel sehingga dana itu memang terserap, tidak untuk kantong-kantong pejabat gitu ya. Nah, kemudian kawasan Afrika ini masih butuh tata kelola institusional yang lebih baik ya, karena mereka tidak punya institusi untuk menyalurkan bantuan. Jadi betul-betul diterima bantuan itu sama negara. Kalau Indonesia itu kita punya, bahkan layer pertama itu Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Jadi Kemlu lah yang menyisir gitu ya, mana-mana bantuan yang memang bisa untuk kita gitu ya, atau mungkin kepentingannya tidak begitu besar. Nah, itu kita terima gitu ya. Untuk menerima bantuan pun Indonesia pilih-pilih sekarang ya. Indonesia sudah punya bargaining position yang bagus gitu. Untuk ini hanya sekedar charity saja kah, atau memang kita memang butuh bantuan ini atau enggak gitu ya. Lanjut. Nah, ini habis ya. Nah, ini ada daftar pustaka yang di buku saya juga ada gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca gitu ya jika teman-teman ini ya bisa dapat bukunya gitu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu di saya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum nanti kita ada kuis ya sama post-test. Post-testnya pertanyaannya yang tadi juga gitu ya, tapi pastinya teman-teman sudah lebih paham gitu ya materinya. Silakan. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Sisi Angelina. Ya, Bu. Jadi gini, saya ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah hubungan internasional itu menyangkut interaksi masyarakat internasional? Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah adanya hubungan internasional atau kerjasama antar negara itu punya jangka waktu? Itu, Bu. Terima kasih.
Oke, jadi memang hubungan internasional itu tidak cuma negara ya, tadi saya sampaikan ya. Jadi antar masyarakatnya pun boleh ya. Makanya sekarang ada people to people connection ya. Jadi kita dengan masyarakat luar itu juga bisa berkomunikasi sekarang gitu ya. Nah, kemudian adakah jangka waktu gitu ya, Sisi? Sebetulnya kalau untuk satu agreement itu ada. Misalnya kita buat agreement sama Korea ya. Misalnya di industri kapal selam ya. Kita pernah ya beli kapal selam dari Korsel gitu ya. Nah, kemudian di industri kapal selam itu kita pakai apa? Misalnya kita pakai perjanjiannya FTA, Free Trade Agreement. Apakah antara Indonesia dengan Korea atau ASEAN dengan Korea? Nah, itu pasti ada jangka waktunya. Biasanya misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah, itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Gitu ya, sejauh mana mereka memang mau bekerja sama gitu, Sisi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Saya, Bu. Nggak kelihatan ya di sini. Mana nih? Siapa mungkin boleh raise hand? Juana. Iya, Bu. Oh ya, silakan Juana. Apa yang terjadi jika hubungan antara dua negara yang tadinya baik jadi buruk, Bu? Apakah ada sanksi terkait dari negara tersebut? Ya, jadi memang kalau terjadi clash ya, terjadi gesekan gitu ya antar satu negara dengan negara lain, tergantung apakah ada sanksi ekonomi atau tidak. Sanksi biasanya kan lebih kepada jika negara itu tidak obey, tidak comply, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disusun di awal gitu ya. Tapi ketika misalnya kayak sekarang ya, bisakah Rusia disanksi misalnya karena sudah menciptakan perang dengan Ukraina? Ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi pada saat yang sama Rusia juga memboikot gitu ya produk-produk dari Barat gitu ya. Jadi rakyatnya nggak lagi beli produk Barat misalnya. Nah, jadi kedua belah pihak itu punya punya power yang setara gitu. Tergantung memang sanksi itu diberikan untuk siapa, sanksi itu digunakan untuk apa gitu ya. Lalu apakah memang sanksi itu punya efek jera untuk negara bersangkutan? Kalau nggak punya efek jera ya nggak ada gunanya juga diberikan sanksi. Gitu ya, sama misalnya seperti negara-negara Timur Tengah, Iran misalnya diberikan sanksi karena telah melanggar NPT gitu ya, Non-Proliferation Treaty. Iran misalnya berjanji pada saat itu tidak mengembangkan nuklir, tapi ternyata Amerika mengembangkan nuklir misalnya. Gitu ya. Lalu Iran disanksi. Nah, apakah sanksi itu berlaku juga? Ternyata enggak. Iran memakai pihak ketiga, misalnya Qatar gitu ya untuk berdagang. Jadi dia tidak bilateral perdagangannya dengan negara lain, tapi kepada lebih menggunakan negara-negara pihak ketiga, gitu ya. Jadi sejauh yang saya tahu, gitu ya, sanksi ekonomi itu ternyata tidak punya dampak jerah untuk negara. Gitu. Ya. Oke, mungkin boleh saya minta isi post testnya dulu, teman-teman ya. Ada di menu chat. Silakan, Bastian. Untuk rekan-rekan sekalian, link postnya sudah tertera di chat, boleh diisi dan diberikan waktu untuk mengisi. Silakan 1-2 menit ya.
Oh iya, saya belum memberikan daftar hadir tadi ya. Sebentar ya. Lupa saya. Sorry, sebentar. Mohon diisi daftar hadirnya ya, adik-adik ya. Mungkin boleh di-share, Bastian, daftar hadir yang tadi. Agak jauh saya scroll kayaknya. Ada nggak, Bastian? Sudah di-share di room chat, Mbak. Oh ya, oke. Nah, boleh diisi daftar hadirnya ya. Isi dengan nama lengkap, supaya bisa dibuatkan sertifikat ya. Ya, kira-kira sudah selesai post-testnya? Sudah atau belum? Belum ya, saya tunggu ya. Oke, mungkin sudah kali ya. Nah, ini saya ada sedikit nih quizzes ya, biar lebih seru nih. Ya, bisa diisi sama teman-teman di sini. Boleh dikasih linknya, Bastian. Dan dihitung ya, maksudnya apa? Pada saat mulai, sama-sama mulainya gitu ya. Jadi apa bisa di ini ya. Nah, ini nih. Bukanya di web mana, Bastian? Oh ini, ada di menu chat ya. Quizzes.com. Nanti dimasukkan namanya terserah ya, Bastian, di sini, nomor 1. Untuk namanya boleh nama lengkap, Pak, buat nanti diberikan hadiah. Oh iya, boleh. Di sini nama lengkap, kemudian kode gamenya ini ya, 3532628. Ya. Sudah ready nih, pakai handphonenya boleh? Wah, udah banyak nih yang join nih. Kita tunggu ya, ini masih 13. Bu Lora boleh juga nih, Bu Lora. Kalau mau join. Saya paling senang nih quizzes gini. Di sini ada rekan dosen juga nggak, Bu Lora? Mana tahu ada yang tidak tersebut Ada, Bu. Tidak saya. ada.
Oh, semua mahasiswa ya? Luar biasa nih Bu Lora kelasnya. Bu Lora pasti dosen favorit ya. Penuh Bu Lora 107. Wah, besok-besok saya pengabdian telepon Bu Lora lagi. Bu Lora kalau mau join ngisinya di tempat saya boleh ya Bu Lora ya. Saya Iya, akan senang banget. Hmm, iya, karena kebetulan memang mahasiswa kita ini kan memang mahasiswa yang aktif kuliah. hmm, Jadi sangat sangat semangat untuk mengenal hal-hal baru. ya. Gitu. Kuliah udah mulai offline di sana. Khusus untuk mereka-mereka ini sudah saya offline kan, Bu. Oh, Ya. hebat. Ada beberapa grup itu yang masih online, tetapi untuk anak-anak yang sekarang masuk ini mereka rata-rata sudah offline. Hmm. Jadi sudah lebih all out kalau kita ngajarnya. Ya, betul, betul. Karena kadang kalau online, kita kadang nggak tahu gitu kan ya. Ini kadang ketemu mahasiswa juga, ini mahasiswa saya bukan ya gitu kan ya, saking lamanya Oh, online betul. gitu. Kami masih online ini, Bu Lora. Oh iya, Bu. Kami sekarang sudah masuk ke hybrid ya, Bu. Jadi beberapa ada yang di online kan, tapi khusus untuk kelas Hmm. yang ya ampu ini, anak pagi Hmm. ini, memang mereka anak pagi dan siang ini saya suruh masuk. Jadi lebih, Oh, kadang-kadang mereka juga saya rasa kasihan, karena kita ngajar juga banyak kali gangguan jaringan. Jadi ya yang betul betul. lebih mengerti intonasi suara kita menerangkan pun mereka lebih paham, penekanan-penekanan Ya, pada materi juga mereka lebih menguasai gitu. ya betul betul. Memang terasa sekali sih online dan offline ya, bedanya ya penyampaian materi memang. Mereka ini ibu adalah orang-orang yang memang aktif Hmm. di offline dan di online pun mereka sering hadir dalam perkuliahan saya. Ya betul. Betul, Bu Lora. Saya memang bisa bilang sih, selama saya ngajar di Siantar juga ya, eh, anak-anak memang ini ya, memang antusias gitu. Tipenya memang memang interaktif gitu saya lihat gitu. Bahkan dari SMA sekalipun gitu ya. Karena kayak dulu kan mata pelajaran saya bahasa Jerman gitu ya, Bu Lora dulu. Jadi saya mikir ini nanti ada yang dengar nggak ya atau apa. Oh ternyata bahkan mereka ada yang sudah ikut kompetisi Iya, ke pusat gitu kan untuk bahasa Jerman gitu. Bahkan ada yang sudah diterbangkan juga gitu ke sana. Jadi saya pikir memang memang hebat gitu. Memang kapasitasnya memang sudah sangat baik gitu ya. Saya lihat anak-anak ini. Oke, mungkin kita bisa mulai 84 ini bisa apa gimana Bastian? Sudah bisa dimulai, Mbak? Sudah ya atau ada yang bertambah lagi nih? 85, 86. Nah, oke, mungkin bisa kita karena nggak bergerak lagi 87. Di sini kan 106 ya, dikurang kita bertiga mungkin kan 103 gitu ya. 3. Kalau mau join, ayo cepet biar bisa ikut Heeh. kuis. Iya, betul. Tinggal buka aja handphonenya. Nah, bisa kali nih Bastian 88. Silakan Bastian. Sudah mulai ya?
Belum bergerak lagi ya. Pertanyaan nomor berapa tuh? 4. Untuk di layar saya freeze Mbak, soalnya nanti jawabannya ketahuan. Oh, oke oke. Tapi layar masing-masing masih berjalan. Oh, sip sip. Wah, udah terlihat nih. Wah, ini admin siapa nih admin? Ada Saya yang namanya? Oh, Bastian. Lah, Bastian dong yang pertama. enggak, bahkan saya pakai kunci jawaban. Oh iya iya. Oh, berarti dari mulai kedua ya? Ini udah final belum? Belum ya? Belum masih ada yang mengerjakan. Oke oke. Kalau masih merah berarti masih ada soal yang belum selesai gitu ya? Kalau nggak salah ya? Kalau yang merah itu yang salah Mbak. Oh, yang salah. Oh, berarti yang ini masih ada yang belum selesai, yang Betul Mbak. apa kosong gitu ya ininya. Betul Mbak. Wah, ini sudah terlihat ini. Oh, ada Cindy juga tuh namanya. Tapi pakai C. Enam puluh satu selesai ini yang sudah. Ya, Bastian ya. 61 dari 94. Iya Mbak. Tapi dia ada time limit kan ya? Kalau misalnya, Ada Mbak di setting 20 detik per soal. oh ya, oke. Kalau di Jakarta sini sampai kita rambutnya memutih dipanggil Mbak.
Bu Lora. Iya, iya betul betul. Terkaget-kaget saya waktu di UI. Udah sesepuh ini masih Iya. dipanggil Mbak gitu. Kira-kira lanjut sekolah lagi, Bu Lora. Rencananya Bu, Kemana nih, Bu Lora? belum ngasih gambaran sih. Rencananya kalau mungkin kan saya mau keluar, Mm-mm. cuman masih ada beberapa pertimbangan. Mungkin Oh, pertimbangan di umur kali. di umur. Tetap masih muda kok, Bu Lora. Iya ya, Hmm. alhamdulillah. Tebak-tebakan nih Bu Lora, berapa Bu Lora? Iya tebak lah Bu. Nggak berani saya. Nanti saya bilang terus kemudaan ternyata. Ya Kalau kan saya, berarti kalau kemudahan berhasil saya operasi oh plastik di iya, Korea. berhasil, betul. Orang mukanya aja saya langsung, wah ini kayak alumni Korea ini udahan gitu kan. Kalau saya tahun ini 30 Bu Lora. Iya, saya 34 tahun ini. Oh ya, berarti muda. Tadi saya mau bilang 32 gitu tadi. Saya anak satu umur hampir 4 tahun lah nanti. Mbak, Itulah ini yang sepertinya udah kelar semua, Mbak. Udah ya? ya, oke. Berarti 3 teratas adalah Deborah. Boleh saya screenshot ya. Deborah Husnul Mariah dengan Debriani. Selamat. Keren nih mahasiswanya Bu Lora nih. Selamat ya, 3 teratas. Dia tampil nggak nih? Oh, adminnya yang tampil. Adminnya pakai kunci jawaban ya. Nah, yang itu tuh. Nah, jadi 3 teratas tadi akan saya kirimkan buku ya. Dan tolong nanti di japri nomornya ke ke Abang Bastian ya. Biar ada ya oleh-oleh pulsa sedikit ya. Boleh ya. Nanti yang 3 penanya teratas juga tadi ada Ijehar, Sisi, sama Juana ya. Tadi juga akan mendapatkan buku ya. Nah, nanti ke Bu Lora 2 buku, berarti saya kirimkan 8 ya, Bu Lora ya. Boleh, Bu. Boleh ya. Nah, boleh nanti alamatnya ya Bu Lora, karena bukunya ada di Medan memang. Iya, iya. Nah, jadi bisa lebih cepat sampai. Baik, Bu. Nanti kita koordinasi dari via WA saja untuk Boleh. bagaimana pendistribusiannya kepada mahasiswa yang berhasil aktif ya. Ya. Nomor handphonenya mungkin bisa di japri ya ke Ya. Abang Bastian ya. Nah, Di kolom chat Ijehar. itu sudah diberikan Bang Bastian itu untuk nomor. Iya. Silakan yang sudah menjadi pemenang, baik itu kuis maupun kuis ya belas kuis. Silakan nanti dijapri ke Bang Bastiannya ya. Ya. Siap. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, Bu Lora. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Lora yang luar biasa ini mahasiswanya, dan untuk adik-adik di sini semangatnya juga luar biasa, apalagi libur begini ya. Bagi yang merayakan Waisak, selamat merayakan Waisak. Ya, saya senang aja. Pokoknya yang penting libur ya, Bu Lora. Kalau kita hari raya apa aja, oh iya, gue libur gitu. Benar. Aja. Bener ya, mau lebaran kayak mau Natalan mau apa, udah libur gitu. Oke, insya Allah saya awal Juni ada di Medan ya, kalau terkejar mungkin bisa bertemu gitu ya, tapi kalaupun enggak, karena adik saya merit ini, Ya, awal Juni. Ya, mungkin saya stop record dulu ya.